Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 jurusan Perbankan Syariah kelas 6F. Lewat video ini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen zakat perusahaan dan cara penghitungan dari zakat perusahaan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nabila Prastika Sukmasari, dengan NIM 12401183053. Yang kedua yaitu Indah Widyaningsih dengan NIM 12401183217. Dan yang ketiga yaitu Irfan Meidanata dengan NIM 12401183229. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian zakat dan rukun serta syarat dari zakat perusahaan. Pengertian dari zakat secara umum yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau orang Islam dan diberikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Lalu, definisi zakat dari perusahaan yaitu zakat perusahaan atau yang biasa disebut dengan corporate zakat merupakan sebuah kenyataan baru sehingga dalam kitab fikih klasik hampir ditemukan. Sehingga hukum dari zakat perusahaan itu sama dengan hukum dari perdagangan. Zakat perusahaan dan perdagangan itu sama, tetapi yang membedakan hanyalah masalah kolektif. Zakat perusahaan lebih bersifat kolektif. Zakat perusahaan muncul berkat dari ide pengusaha dan juga manajer yang beragama Islam. Agar bisa mengeluarkan zakatnya, sistem ini melibatkan kaum cendekiawan dan kaum muslim dalam pengembangannya. Pengembangan dari zakat perusahaan ini melibatkan dari BAS dan LAS. BAS adalah Badan Amil Zakat dan LAS adalah Lembaga Amil Zakat. Yang kedua yaitu tentang rukun dan syarat dari zakat perusahaan. Rukun dari zakat perusahaan yaitu yang pertama adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim atau masyarakat Islam. Yang kedua, baik laki-laki dari perempuan, yaitu balik, berakal, serta merdeka. Selanjutnya yaitu syarat tentang zakat perusahaan. Yang pertama yaitu harta sepenuhnya milik sendiri. Yang kedua yaitu harus bisa mencapai haul serta nisabnya. Dan yang ketiga yaitu bebas dari utang. Dan untuk nisab zakat tersebut harus sama dengan zakat perdagangan, yaitu harus mencapai 85 gram setara dengan emas murni. Saya Irfan Meidanata, NIM 12401183229, ingin meneruskan materi dari teman saya. Ketentuan zakat perusahaan. Sebuah perusahaan biasanya mempunyai harta dalam 3 berikut, yaitu 1. Harta dalam bentuk barang, 2. Harta dalam bentuk tunai yang biasanya disimpan di dalam bank, 3. Harta dalam bentuk hutang. Maka harta perusahaan yang wajib disakati adalah ketiga harta tersebut. Dikurangkan harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Akhirnya dapat diketahui cara perhitungan zakat perusahaan didasari pada semua harta, ditambah keuntungan, dikurangi pembiayaan utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 25% sebagai zakat. Selanjutnya, cara mengeluarkan zakat perusahaan. Abu Ubaid di dalam Amwal menyatakan bahwa apabila engkau telah sampai batas waktu membayar zakat, yaitu usaha engkau telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Zulhijjah 1421 Hijriah dan telah sampai pada Zulhijjah 1421 Hijriah. Perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang,
kas ataupun barang yang sudah siap diperdagangkan. Kemudian nilailah dengan nilai uang dan hitunglah utang-utang engkau atas apa yang engkau miliki. Selanjutnya, prinsip dalam penghitungan zakat perusahaan ada 8. 1. Zakat hanya dibebankan untuk orang muslim dan bukan non-muslim. 2. Aset berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat seperti mobil, komputer, dan seterusnya. 3. Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanam modal dan keuntungannya. 4. Sistem zakat perusahaan bergantung pada bidang perusahaan tersebut. 5. Perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan baku belum diproduksi masuk ke dalam aset yang masuk perhitungan zakat. 6. Perhitungan zakat perusahaan boleh dilakukan saat tutup buku atau genap 1 tahun. 7. Hutang bisa menjadi pengurang apabila nilai hutang itu melebihi aset perusahaan. 8. Nilai zakat perusahaan yang di bidang perdagangan dan keuangan adalah 25% dan nisbahnya adalah 85 gram emas. Selanjutnya yaitu hikmah zakat perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai bentuk rasa syukur atas kesuksesan perusahaan. Yang kedua, membersihkan harta dari bagian yang bukan milik perusahaan. Yang ketiga, membantu dana pengembangan umat. Yang keempat, membantu orang-orang yang kekurangan. Yang kelima, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek kemaslahatan umat. Selanjutnya, rumus perhitungan zakat perusahaan. Dari Bank Muamalat Indonesia, zakat yang wajib ditunaikan yaitu laba setelah pajak dikali 2,5%. Lalu cara menghitung zakat perusahaan yaitu 2,5% dikalikan aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Contoh perhitungan zakat perusahaan yaitu contohnya perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar rupiah dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta rupiah. Jika harga emas saat ini Rp622.000 per gram, maka nisab zakat senilai Rp52.870.000, sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikalikan 2 miliar rupiah dikurangi 500 juta rupiah. Hasilnya yaitu Rp37.500.000. Sekian presentasi materi tentang manajemen zakat dalam perusahaan dan cara perhitungan zakat perusahaan atau bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.